Nah, di langkah yang kedua, jadi kita tuliskan awalnya kembali. Jadi awalnya kita tuliskan awal gitu ya. Dimana awalnya adalah 2, kemudian 6, kemudian berapa? 12 dan juga 20. Kemudian berikutnya kita tuliskan pendekatan pertamanya. Nah, pendekatan satu tadi diperoleh dia adalah apa nih? N kuadrat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Masih melanjutkan terkait pembahasan kita terkait dengan pola bilangan. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan UN dari pola bilangan tingkat pertama, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana misalkan kita disuruh menentukan UN atau suku ke N atau rumus suku ke N dari pola bilangan tingkat 2. Nah, di sini ada 3 buah macam yang kita contohkan, ada bilangan segitiga, bilangan persegi, dan juga bilangan persegi panjang. Nah, kita akan coba contohkan satu dari ketiga pola tersebut, misalkan bagaimana rumus UN dari pola bilangan persegi panjang. Oke, gitu ya. Jadi kita akan coba menentukan UN, UN dari pola bilangan persegi panjang. Oke, kita tuliskan di sini pola bilangan persegi panjang. Nah, nanti ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dan kita juga masih menggunakan rumus pendekatan seperti pada pola tingkat pertama. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan bedakan langkah-langkahnya. Misalkan di sini ya. Ini langkah 1 gitu ya. Nah, langkah 1 kita tuliskan terlebih dahulu suku awal dari pola bilangan persegi panjang. Jadi kita namain dia adalah awal gitu ya. Awalnya sukunya itu adalah 2, kemudian 6 gitu kan. Kemudian 12 dan juga 20. Nah, kemudian di tingkat 1, kita bisa namain tingkat 1. Tingkat 1, kalau kita perhatikan, selisih 2 ke 6 itu adalah plus 4, kemudian 6 ke 12 ini adalah plus 6, kemudian 12 ke 20 ini adalah plus 8. Ini di tingkat pertama. Kemudian di tingkat kedua, baru kita menemukan pola yang sama. Jadi dia dinamakan pola 2 tingkat, kenapa? Karena penjumlahan ataupun selisih yang sama itu berada pada tingkat kedua. Kalau kita perhatikan, ini selisihnya 4 dan 6 itu adalah plus 2. Kemudian 6 dan 8 dia juga adalah plus 2. Maka di sini kita bisa mencari pendekatan pertama atau pendekatan ke 1. Kita namanya pendekatan 1. Dimana kalau kita ingat, rumus dari pendekatan ke 1 itu adalah B dibagi dengan M faktorial dikalikan dengan N pangkat M. Dimana B sendiri ini apa sih? B sendiri ini adalah beda gitu ya, beda dari pola yang sama ini. Di sini kan yang beda yang sama itu adalah 2, maka B-nya itu adalah 2. Kemudian M-nya apa? M-nya itu adalah tingkatannya. Karena di sini itu adalah tingkat 2, maka M-nya dia adalah 2. Sehingga pendekatan 1 ini bisa kita cari yaitu dengan cara 2 dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan N pangkat 2. Sehingga ini kita peroleh 2 dibagi dengan 2 faktorial adalah 2 kali 1 gitu ya. Dikalikan dengan N pangkat 2. Sehingga pendekatan yang pertama itu dia adalah N pangkat 2. Karena ini 2-nya kita sederhanakan. Nah, ini pendekatan pertama dan ini adalah langkah ke-1. Kemudian setelah langkah ke-1 ini selesai, kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, di langkah yang kedua, jadi kita tuliskan awalnya kembali. Jadi awalnya kita tuliskan awal gitu ya.
di mana awalnya adalah 2, kemudian 6, kemudian berapa? 12 dan juga 20. Kemudian berikutnya kita tuliskan pendekatan pertamanya. Jadi pendekatan satunya. Pendekatan 1. Nah, pendekatan 1 tadi diperoleh dia adalah apa nih? N kuadrat gitu ya. Sehingga karena di sini diperoleh N kuadrat, kita N-nya substitusikan dari 1. Berarti 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat itu adalah 4, 3 kuadrat itu adalah 9, kemudian 4 kuadrat itu adalah 16. Kemudian kita kurangi awal dan juga pendekatan 1. Ini pendekatannya. Nah, kita kurangi. Nanti diperoleh suatu bilangan. Nah, ini kita kurangi ya. Kira-kira kalau dikurangi jadinya apa? Oke, kita coba minus gitu ya. Berarti ini kalau kita kurangi jadinya adalah 1, 2, kemudian ini adalah 3, dan 4. Nah, hasil pengurangan ini kita cek berapa sih dia tingkatannya, selisihnya. Kalau kita perhatikan ini adalah plus 1 gitu ya. Kemudian ini plus 1 juga nih. Kemudian 3 ke 4 dia plus 1 juga. Artinya ini adalah pola tingkat 1. Sehingga sekarang kita bisa menentukan pendekatan yang kedua. Ya, kalau ini pendekatan pertama, sekarang pendekatan kedua. Pendekatan 2. Di mana pendekatan kedua sama, yaitu B dibagi dengan M faktorial dikalikan dengan N pangkat M gitu ya. Di mana kalau kita perhatikan B-nya di sini adalah 1, B-nya ini, kemudian M-nya karena dia tingkat 1 berarti M-nya dia juga 1. Sehingga pendekatan kedua ini dapat kita tuliskan dia menjadi 1 dibagi dengan 1 faktorial dikalikan dengan N pangkat 1. Nah, ini tidak lain dia adalah N. Nah, kemudian di langkah yang ketiga kita cek dulu apakah hasil dari pengurangan dari hasil 1 dan pendekatan kedua itu udah 0 atau belum. Jadi langkah ketiga, nah kita namai yang 1, 2, 3, 4 ini dia sebagai hasil 1. Ya. Hasil 1. Nah, kita cek sekarang hasil 1. Kita tuliskan ulang hasil satunya. Dia adalah 1, kemudian 2, 3, dan 4. Kemudian pendekatan 2-nya kita tuliskan pendekatan 2. Nah, kita tuliskan nih, pendekatan keduanya kan N. Berarti N-nya 1, terus 2, 3, 4. Nah, kita kurangi hasil 1 dan juga pendekatan 1. Kalau kita kurangi, semuanya itu kalau kita perhatikan itu bernilai 0. Artinya, kalau bernilai 0, kita cukup sampai di sini langkahnya. Terus UN-nya bagaimana? Ya udah, berarti rumus UN-nya dapat kita simpulkan. Rumus UN-nya itu dia sama dengan pendekatan 1. Kita singkat, kita tuliskan lengkap aja ya. Pendekatan 1 ditambah pendekatan 2. Nah, berarti pendekatan satunya tadi apa? Pendekatan satunya tadi adalah N kuadrat. Sedangkan pendekatan 2-nya adalah N. Maka ini dia sama dengan N kuadrat ditambah dengan N. Atau dapat kita sederhanakan itu menjadi N dikalikan dengan N plus 1. Nah, ini adalah UN untuk pola bilangan persegi panjang. Kemudian mungkin ada yang bertanya lagi, nah kalau di sini hasilnya belum 0, 0, 0, dan 0, berarti kita nyari pendekatan ke-3. Sampai nanti hasil akhir di sini itu adalah 0, 0, 0, dan 0. Semuanya 0. Nah, itu adalah cara menentukan rumus suku ke N dari pola tingkat kedua dari bilangan persegi panjang. Kemudian silakan bisa dicoba untuk pola bilangan segitiga dan juga pola bilangan persegi dengan menggunakan langkah-langkah yang sama.
Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.